Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu. Dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama lagi belajar akan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita untuk menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita tiba pada penghujung tahun. Kita percaya bahwa melalui firman ini kita makin dikuatkan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Dikuduskanlah namamu, Engkau Allah pemilik kehidupan kami, Allah yang terus menyertai kami dalam segala keberadaan hidup kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala apa yang Tuhan berikan kepada kami. Mensyukuri semuanya itu ya Tuhan. Kami akan melandaskan kehidupan kami hari ini dengan firman kebenaran-Mu. Tolong kami agar firman-Mu ini dapat kami mengerti dan terlebih dapat mengubahkan hati dan pikiran kami, tindakan tingkah laku kami. Kesemuanya itu ya Tuhan, demi hormat dan kemuliaan akan nama-Mu. Bapa di sorga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus itu yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Matius 12 ayat 46 sampai ayat yang ke-50. Injil Matius 12 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-50. Yesus dan sanak saudaranya. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui Dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepadanya, kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan ini saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dan dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini yaitu saudara rohani. Saudara rohani. Di masa-masa COVID saat ini, perjumpaan terhadap keluarga dan saudara sangat sulit, bahkan itu dibatasi. Saudara merupakan kerabat yang sangat dekat, dengan kita. Mulai dari kecil hingga pada saat kita besar, ada hubungan yang erat antara saudara bersaudara. Itu menurut saudara secara biologis. Tetapi bagaimana Bapak Ibu Saudara ketika dalam tema kita yaitu saudara rohani? Saudara rohani. Ketika kita melihat dalam bacaan kita, pada saat itu Yesus dan para saudaranya, ibu Yesus di situ datang menjumpai Yesus. Ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak. Namun ada seorang yang datang memberitahukan hal itu kepada Yesus. Jika saudara dan ibunya ingin menemuinya.
Namun tak disangka jawaban Yesus sangat mengejutkan. Dan justru Yesus mengatakan bahwa siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku. Ini bukan mau menunjukkan bahwa Yesus tidak mengakui saudaranya. Ini juga bukan menunjukkan bahwa Yesus durhaka terhadap ibunya, terhadap orang yang melahirkan dia. Tetapi Yesus mau mengatakan kepada semua orang, mau mengatakan kepada murid-muridnya, bahkan kita semua, bahwa dalam ayatnya 49, mereka yang senantiasa melakukan kehendak Bapakku di sorga, itu adalah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, bahkan ibuku. Itu berarti Bapak Ibu, Yesus hendak menyampaikan bahwa jika setiap di antara kita orang yang percaya melakukan kehendak Bapa di sorga, maka dialah yang menjadi saudara Yesus secara rohani. Saudara rohani bersama-sama dengan Yesus. Tema Natal kita adalah Immanuel. Yesus selalu beserta dengan kita. Yesus adalah saudara rohani kita. Ia tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Ia tahu apa yang menjadi keinginan kita. Mungkin secara biologis kita bukanlah saudara Yesus, tetapi Bapak Ibu, secara rohani, setiap orang yang percaya kepadanya dan melakukan kehendaknya, ia adalah saudara Kristus secara rohani. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, berkumpul bersama saudara secara biologis itu hal yang sangat menyenangkan. Mungkin kita sulit merasakan di tahun corona ini, tetapi perlu kita sadari bahwa di tahun ini saudara kita yang sejati, yaitu Yesus Kristus Sang Immanuel, selalu bersama-sama dengan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bersekutu bersama-sama dengan saudara kita, yaitu Yesus, dengan melakukan segala kehendak-Nya. Dengan cara apa? Yaitu dengan saling memelihara, menguatkan satu dengan yang lain. Pada tahun ini kita diajarkan 3M, dan pada Natal saat ini juga kita diajarkan bahwa kita mengampuni, menolong, dan mengasihi. Itulah hal yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kedengaran di telinga kami masing-masing. Kami bersyukur untuk firman yang telah kami baca dan renungkan bersama. Tuntun kami sehingga firman ini ya Tuhan dapat mengambil bahagian dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan dapat mengubahkan hati dan pikiran kami. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Engkau pemilik kehidupan kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan
untuk setiap apa yang Tuhan berikan kepada kami. Teristimewa di pagi yang indah ini, kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan. Itu tentunya hanya berasal daripadamu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semuanya itu. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kedukaan. Tuhan datang sebagai penghibur yang sejati, yang dapat mengubahkan sukacita menjadi duka cita menjadi sebuah sukacita. Engkau Allah mengetahui segala pergumulan jemaat Tuhan yang dalam kedukaan. Engkau terus bersama-sama dengan mereka. Kami percaya bahwa Immanuel, Allah beserta mereka, Allah beserta kami. Allah tak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Terlebih khusus ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam sakit penyakit. Tuhan terus berikan apa yang menjadi kebutuhannya ya Tuhan, baik obat-obatan yang ia konsumsi, keluarga ya Tuhan yang senantiasa mendampingi orang-orang yang ada di sekitarnya, juga para medis. Tuhan berkati, berikan kekuatan bagi jemaat Tuhan yang dalam sakit penyakit ya Tuhan, sehingga melalui para medis dan keluarga, obat-obatan, semuanya itu dapat memperoleh kesembuhan yang tentunya asalnya daripadamu. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, baik sebagai orang tua, selaku Bapa dan Ibu. Tuhan berkati dalam tugas dan tanggung jawab kesehariannya, dalam pekerjaan, sebagai Bapa, sebagai Ibu, dan juga dalam rumah tangga ya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan selalu ya Tuhan, sehingga apa yang menjadi kebutuhannya itu dapat tercapai, dan di situ nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk kami sebagai anak. Tuhan berkati, Tuhan lindungi sertai kami ya Tuhan, sehingga melalui pendidikan, melalui masa-masa bermain, Tuhan terus menyertai, memberkati, sehingga Tuhan memberikan hikmat kepada kami dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, para janda, duda, lansia, dan yatim piatu. Tuhan berkati setiap mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaan, tanggung jawab yang Tuhan embankan kepadanya, sehingga ya Tuhan melalui pekerjaan nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami pada saat ini berada di penghujung tahun ya Tuhan. Kami percaya ini semua boleh kami lalui berkat Tuhan yang menyertai kami, melindungi kami. Kami percaya semuanya ya itu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga pelosok tanah air ya Tuhan. Bapak Presiden yang senantiasa memimpin negara ini, Bapak Bupati, Gubernur ya Tuhan. Tuhan terus berkati dalam pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab. Dalam keluarga Tuhan berkati, sehingga melalui tugas dan tanggung jawabnya mereka betul-betul menjadi wakil Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami ya Tuhan, dalam segala kegiatan kami hari ini, kami tetap serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang menjaga kami, menolong kami, memberikan hikmat kepada kami, agar kami dapat melihat yang mana kehendak-Mu ya Tuhan. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, inilah ungkapan hati kami, permohonan kami, syukur kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, tetapi bukan kehendak kami yang menjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Demikianlah renungan harian Toraja pada hari ini. Dari Bukit Sion saya mengucapkan shalom dan selamat pagi. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.